Di mana berdasarkan data pemirsa IHSG masih bergerak di zona penguatan, menguat tipis saja 0,04% ke level 8.716. Dan jika kita lihat dari indeks lainnya seperti IDX 30 ini juga menguat, IDX 80 juga menguat. Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana kemudian proyeksi indeks harga saham gabungan terkini sudah tersambung melalui line Zoom bersama Ray Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Pak Ray, terima kasih banyak sudah bergabung di Market Buzz hari ini. Sehat ya Pak? Terima kasih, selamat pagi. Ya Pak Ray, kalau kita lihat posisi indeks harga saham gabungan di awal pekan ataupun pada Senin ini kembali menyentuh level all time high 8.710, bahkan secara intraday sempat ke 8.720. Apa sebetulnya menjadi pengungkit utama IHSG di awal pekan ini, Pak Ray? Kalau melihat indeks IHSG kemarin yang menguat all time high lagi, kita bisa melihat untuk saham hari kemarin adalah penggeraknya ada di saham DSSA dan DCII yang termasuk penggerak indeks, ya kan. Kemudian saham perbankan dan saham-saham big cap lainnya cukup tertahan dan tidak banyak pergerakan, sehingga penguatnya di saham DSA, DCI dan beberapa saham mid cap yang cukup signifikan naiknya kemarin. Oke, jadi memang ada sejumlah saham yang tadi masuk dalam pendorong indeks harga saham gabungan. Tapi kalau kita lihat, Pak Ray, ini kan berkali-kali di bulan Desember IHSG menyentuh all time high. Sebetulnya apakah secara tren memang terkonfirmasi masih dalam tren bullish? Sejauh ini untuk indeks IHSG Indonesia cukup masih tren bullish ya Pak ya. Tapi kita untuk cukup karena ini di all time high-nya harus hati-hati untuk bermain di ketinggian seperti ini. Begitu Pak. Oke, masih dalam tren bullish. Kalau memang masih ini bertahannya hingga akhir tahun saja, Pak Ray, atau memang terlihat masih dalam jangka waktu yang agak lebih panjang, bahkan hingga awal 2026 nanti? Untuk sementara kita melihat trennya masih jangka pendek ya, karena untuk tren bullish yang kuat butuh koreksi-koreksi sehat. Jadi untuk saat ini masih untuk sampai akhir tahun cukup positif, cukup optimis untuk masih menguat gitu. Positif, optimis masih menguat sampai dengan akhir tahun meskipun koreksi sehat ya tentunya masih dibutuhkan begitu ya untuk laju indeks harga saham gabungan. Tapi mungkin saya bergeser sedikit ke level yang sempat disebutkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya ataupun Pak Purbaya nih Pak Ray. 9.000 optimistis sekali, tapi ternyata dari waktu ke waktu sepertinya ke arah sana Pak Ray. Apakah memang masih memungkinkan di sisa waktu 2025 ini ke level tersebut, 9.000 lah katakan? Iya, untuk saya pribadi mungkin di prestisnya di 8.900, tapi kalau itu memang tercapai ya bisa saja itu 9.000. Karena beberapa saham penggerak utama seperti perbankan itu kan masih di bawah kan. Jadi apabila ada penguatan cukup signifikan bisa menggerakkan indeks. Seperti itu Pak. Oke, jadi memang tetap optimistis, tapi sepertinya levelnya dari Pak Ray tadi di 8.900, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa menyentuh level 9.000. Tapi kalau kita lihat sendiri dari FAC lah katakan, Pak Ray, apakah kemudian sejauh ini sudah ada revisi target IHSG hingga akhir tahun 2025? Apakah memang ini sudah cukup diperkirakan atau ini cukup outperform IHSG-nya lebih dari perkiraan? Revisi tidak ada ya, cukup sesuai perkiraan. Karena kita juga didukung oleh sentimen-sentimen yang baik, kemudian sentimen yang mendukung, kemudian juga dari pemerintahnya juga ikut dalam seperti proyek dana taras, segala macam itu cukup mendukung arah pergerakan IHSG. Oke, jadi memang masih cukup mendukung baik dari global ataupun domestik. Nah, mungkin sekaligus saja kita coba lihat sentimen terkininya. Kita tahu dari global sendiri, Pak Ray, The Fed menggelar rapat terakhirnya atau FOMC di 2025 pada pekan ini. Bagaimana sebetulnya ekspektasi pasar sejauh ini? Masihkah memang mengharapkan atau memperkirakan pemangkasan suku bunga atau berpotensi bergeser ekspektasi pasar, Pak Ray?
Ya kalau sebagai pelaku market kita sangat mengharapkan untuk dovish ya, tapi kan ini menyangkut dengan ekonomi suatu negara sehingga keputusan politik, keputusannya pertimbangan ekonomi itu akan sangat tergantung dari arah kebijakannya FOMC nanti. Jadi kemungkinan ya kita prepare arah kebijakan yang mereka rilis nanti malam aja gitu. Untuk perkiraan bisa saja mereka menjadi hawkish untuk membatasi inflasi seperti itu kan. Kita sebagai pelaku pasar ya bersiap aja apapun untuk keputusannya, kita mengatur strategi kita masing-masing. Oke, jadi memang sebetulnya pelaku pasar kurang lebih masih memperkirakan pemangkasan suku bunga, tapi bisa saja ada langkah hawkish yang dilakukan oleh The Fed. Sementara kalau dari dalam negeri sendiri, katalisnya atau sentimennya apa saja nih sejauh ini, Pak Ray, yang masih menjadi fokus pasar? Sejauh ini untuk penggerak di menjelang akhir tahun masih mungkin saham-saham konglomerasi. Kemudian untuk saham-saham yang dimiliki oleh reksadana terutama untuk saat ini reksadana lokal seperti itu. Sehingga untuk saham-saham pilihannya mungkin nanti kita lihat untuk saham-saham konglomerasi dan saham reksadana lokal yang sudah dibeli mungkin November atau masih berlangsung saat ini. Gitu. Oke, saham-saham konglomerasi, saham-saham yang masuk dalam portofolio reksadana-reksadana lokal ini terlihat masih menjadi perhatian dari pelaku pasar. Apakah kemudian saham-saham tadi juga masuk dalam watchlist window dressing di akhir tahun ini, Pak Ray? Oh ya, boleh diperhatikan seperti itu untuk saham-saham gitu. Karena saham-saham seperti itu memiliki kepentingan untuk naik ataupun tutup positif di akhir tahun. Oke, baik, itu menjadi salah satu katalis dari dalam negeri ataupun domestik. Sementara tadi menyinggung saham-saham yang sudah disebutkan, saya bergeser ke saham-saham yang justru mencatatkan nilai transaksi jumbo pada perdagangan Senin. Pak Ray, ada Bumi 1 triliun, Dewa 949 miliar, Goto 900-an miliar, Koin 676 miliar, dan juga Energi 491 miliar rupiah. Bagaimana kemudian melihat 5 saham dengan transaksi jumbo tersebut, Pak Ray, pada perdagangan kemarin? Apa sebetulnya yang menarik dari kelima saham, atau mungkin bisa dicontohkan 1 atau 2 saham dari 5 saham tersebut? Ya, kalau disebutkan dari beberapa saham tadi ya, kita bisa melihat untuk kenaikan volume itu memperkirakan ada switching ataupun pergeseran portofolio untuk pemain atau institusi besar seperti itu. Kalau kita perhatikan untuk beberapa saham yang tadi disebut, ada Bumi, ada Energi, ada Dewa, ada Goto, bahkan Koin juga masuk ya. Ada Goto. Itu kan kalau kita perhatikan di laporan KPI November lalu, ada pembelian reksadana lokal seperti itu. Jadi sepertinya ada pergeseran antara untuk menyusun portofolio ulang untuk reksadana lokal seperti itu. Itu kemungkinan untuk memperbaiki portofolio akhir tahun, atau dengan kata lain seperti itu, Pak. Oke, jadi ada pergerakan di sana masuk dalam masa window dressing, perbaikan portofolio sehingga saham-saham tadi cukup bergerak. Mungkin boleh kita contohkan 1 atau 2 mungkin ya Pak Ray. Ada Bumi di sana 1 triliun rupiah. Apakah kemudian untuk para pemirsa ini juga bisa turut memperhatikan saham ini, atau justru memang ranah institusional ini yang memang masih terus bergerak di saham Bumi? Untuk saham Bumi masih boleh diperhatikan. Kalau saya untuk saham Bumi strateginya adalah trading buy seperti itu, Pak. Oke, trading buy bisa diperhatikan begitu ya untuk Bumi. Sementara sektor yang cukup berbeda, Goto di sana juga menarik 922 miliar rupiah. Untuk Goto masihkah menarik juga, Pak Ray? Atau justru ada strategi berbeda? Kemarin sudah capai resistnya sebenarnya untuk Goto.
tapi karena ASI pembeliannya masih berlanjut, ya mungkin kita masih spare ada kenaikan 25 poin ke atas gitu. Oke, baik. Masih dari jajaran 5 saham teratas dengan transaksi terbesar, satu lagi Pak Ray ada energi, tadi juga sempat disinggung. Ini tidak terlalu besar begitu ya, masih di kisaran 400 hingga 500 miliar rupiah pada perdagangan kemarin. Energi ini sepertinya juga terlihat cukup bergerak begitu ya dalam beberapa waktu terakhir. Sebetulnya mau kemana ini saham energi, Pak Ray? Iya, energi sudah bergerak signifikan juga sebenarnya bersama dengan grup Bakri yang lain. Untuk sampai akhir tahun sih memang kelihatannya memang ditutup untuk di harga atas ya, seperti itu. Untuk grupnya sendiri juga. Oke, baik. Jadi energi ini masih mengikuti begitu ya, ataupun masih sejalan dengan grup Bakri lainnya. Ya, tadi 3 saham dengan nilai transaksi jumlah terbesar pada perdagangan Senin. Pemirsa, mungkin Anda termasuk yang memperhatikan dan sekali lagi tapi keputusan investasi kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Menjelang pembukaan pukul 9 di perdagangan Selasa, Pak Ray, tadi sudah sempat disinggung begitu ya, IHSG masih terkonfirmasi dalam tren bullish, tapi jika kita lihat level pre-openingnya ini di 8.718 begitu, masih belum terlalu jauh. Mau kemana lagi IHSG dalam waktu dekat? Ya seperti tadi kita memperhatikan ada resist di 8.900 dengan support di 8.600-an. Jadi untuk saat ini sebagai penggeraknya masih saham-saham terkait yang untuk window dressing tadi, yang untuk reksadana lokal seperti itu, karena mereka yang lebih banyak kepentingan seperti itu di sini. Baik, resisten untuk IHSG. Nanti kita lihat bagaimana kemudian posisi opening, dan saya tanyakan kembali ya Pak Ray komentarnya kalau posisi opening kita seperti apa. Apakah memang masih melanjutkan kenaikan pada perdagangan Senin atau justru ada koreksi-koreksi yang terjadi. Tapi nanti kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz akan segera kembali. Kembali bersama kami dalam Market Buzz, pemirsa, dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita coba cermati posisi IHSG terkini, di mana berdasarkan data pemirsa IHSG masih bergerak di zona penguatan, menguat tipis saja 0,04% ke level 8.716. Dan jika kita lihat dari indeks lainnya seperti IDX 30 ini juga menguat, IDX 80 juga menguat, dan jika kita lihat LQ45 ini sepertinya cukup juga senada dengan laju indeks harga saham gabungan. Sementara jika kita lihat dari pergerakan sektoralnya sendiri, teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan lebih dari 1%, diikuti sektor industri menguat 0,6%, cyclical juga masuk dalam jajaran sektor yang menguat, transportasi, non-cyclical, dan jika kita lihat justru sektor keuangan ini bolak-balik di zona pelemahan dan juga penguatan, tipis-tipis saja meskipun sempat menguat tadi lebih dari 0,01%. Sementara jika kita lihat sektor kesehatan, properti dan energi konsisten masih berada di zona pelemahan pada pembukaan IHSG di perdagangan Selasa 9 Desember. Adapun dari sisi top gainers, pemirsa, saham-saham yang masih mencatatkan penguatan dan mendorong IHSG di antaranya ada Dewa di sana naik 4% bahkan. Kemudian Bumi naik 1,5%, Goto melanjutkan kenaikan 2,8%, JARR, TB, FAS, AMMN, IRSX, Kios, dan juga saham-saham lainnya. Sementara dari sisi top losers, ada ADMR turun 1,73%, Energi ke zona merah turun 1,7%, TPIA melemah 1,3%, KLBF, FPNI, PYFA, AMRT, GTSI, MDKA, dan juga sejumlah saham lainnya. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Pada hari ini Pak Ray, kita sudah lihat posisi IHSG di pembukaan perdagangan Selasa. Jika kita lihat IHSG sepertinya bolak-balik di zona pelemahan dan penguatan. Pak Ray, ini apa yang kemudian bisa kita lihat dari posisi pembukaan terkini? Ya, kalau kita melihat untuk penggeraknya, terpengaruhnya di antara positif negatifnya tergantung dari perbankan juga ya, karena tadi seperti disebutkan saham-saham perbankan ini masih bergerak naik atau turun di sekitar itu.
Kemudian untuk penggerak lainnya yang masih berlanjut ya, untuk saham-saham yang kemarin memiliki volume peningkatan besar, itu volume besar, kemarin masih ada Dewa Bumi dan Gotoh. Seperti yang kita sebutkan tadi, kita adanya peralihan peralihan portofolio tadi itu, seperti itu kemungkinan. Jadi masih ramai untuk saham-saham yang kemarin disebutkan, masih ramai. Yang kemarin ramai juga hari ini kemungkinan masih ramai sampai akhir tahun, karena itu tadi peralihan portofolio mungkin untuk mengejar window dressing seperti itu. Oke, masih cukup ramai saham-saham yang ditransaksikan untuk mengejar periode window dressing. Baik, kita lihat nanti bagaimana kemudian laju IHSG pada perdagangan hari ini. Apakah kemudian masih konsisten di zona penguatan seperti perdagangan Senin. Selanjutnya kita cermati bersama pemirsa. Sebelum kita ke saham pilihan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat posisi bursa Asia terkini ataupun pada pagi hari ini. Di mana dari indeks Nikkei 225 ini melemah 0,11% pada pembukaan pagi tadi ke level 50.528. Straits Times indeks Singapura menguat 0,18% ke 4.515. Kospi Korea melemah 0,32%. Hang Seng Hong Kong terkoreksi tipis 0,03% ke 25.768. Dan selanjutnya coba kita lihat bagaimana saham-saham yang masuk dalam rekomendasi di hari ini menurut narasumber di hari ini. Ada SMGR di sana masuk rekomendasi buy. Kemudian Astra International trading buy disematkan untuk saham ini. SCMA spekulatif buy dan juga ada SSIA masuk dalam jajaran saham pilihan dengan rekomendasi trading buy.